Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online dengan Lause Yohana. Nah adik-adik di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Lause harap adik semua di rumah baik-baik saja ya. Nah adik-adik, sudah semangat belum untuk memuji Tuhan? Kalau sudah semangat, kita angkat pujian dari terbit matahari adik-adik. Ayo bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tutup mata ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan dibawakan oleh Lause Jualia. Nah adik-adik, sebelum itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah-berbuah. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GKT Jemaat Minggu. Bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Kita berharap semua diberkati Tuhan, kesehatan, dan juga adik-adik semua diberikan kepandaian sehingga bisa belajar menjadi orang yang berguna baik bagi diri sendiri, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan terus menolong kami, menyertai kami, sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin kami semua di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkati juga kami yang mau cerita dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, masih ingat nggak beberapa hari kemarin Indonesia merayakan Hari Angkatan Bersenjata. Hari Angkatan Bersenjata ini diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Adik-adik bisa melihat di TV bagaimana strategi dalam berperang, bagaimana keamanan di Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, pada saat ini, Lause mau cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Yosafat, yaitu yang diambil dari 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, adik-adik semua, kita semua tahu bahwa kerajaan Yehuda itu terdiri dari
satu wilayah yang luas. Nah, adik-adik, Raja Yehuda ini memiliki seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Nah, adik-adik, Raja Yosafat ini adalah putra raja sebelumnya, yaitu Raja Asa. Tapi sebelum mengenalnya, kita ini dulu ya, arti Yosafat adalah Tuhan menghakimi. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana seorang Raja Yosafat memimpin bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, Raja Yosafat ini adalah seorang yang memiliki kepandaian yang luar biasa, yaitu memiliki strategi dalam berperang atau militer. Dan kita biasa mengenalnya dengan strategi keamanan. Nah, adik-adik, Raja Yosafat ini sangat luar biasa. Dia pintar waktu memimpin bangsa Yehuda. Dia benahi seluruh kerajaan yang ada di Yehuda, di beberapa kota-kota dibenahi, kemudian ditempatkan para pasukan keamanan. Kalau di negara kita itu para TNI. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan negara itu. Kenapa mesti ada pasukan keamanan? Kenapa mesti ada tentara? Pasti ada tujuannya. Raja Yosafat menempatkan pasukan-pasukan keamanannya karena pada waktu itu banyak sekali ancaman peperangan dari musuh. Bukan hanya dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, bangsa Moab, Filistin, Edom, terlebih dari bangsa Israel sendiri. Nah, adik-adik semua, karena strateginya yang luar biasa, maka bangsa Yehuda itu memiliki keamanan. Nah, tahu adik-adik, ternyata Raja Yosafat itu dikenal di bangsa-bangsa sekitarnya bukan hanya karena dalam kepandaian strategi militer, strategi politik, ataupun juga dalam memimpin bangsanya. Tapi yang terkenal adalah Raja Yosafat itu takut akan Tuhan. Raja Yosafat begitu taat melaksanakan perintah-perintah dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Raja Yosafat mengikuti Raja Daud sebagai bapa leluhurnya. Wah, kalau mau tahu adik-adik, kira-kira apa strategi Raja Yosafat untuk mengajarkan aturan-aturan melaksanakan Taurat Tuhan? Yaitu dengan cara satu, Raja Yosafat mengadakan pembersihan atau pembuangan segala yang berhubungan dengan penyembahan dewa-dewa atau dewa Baal. Kemudian Raja Yosafat juga melakukan penghancuran bukit-bukit pengorbanan, bahkan tiang berhala. Karena pada waktu itu di negara Israel yang bertetangga, mereka dipimpin oleh Raja Ahab yang masih mempercayai, bahkan mereka kembali untuk mengadakan penyembahan dewa-dewa. Tetapi Raja Yosafat tetap takut akan Tuhan. Nah, tahukah adik-adik? Karena Raja Yosafat ini begitu takut akan Tuhan, begitu taat melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Raja Yosafat mendapatkan kasih setia dan penyertaan Tuhan. Yaitu dengan apa? Tuhan mengokohkan kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan oleh Raja Yosafat dengan segala hikmat yang dimiliki, yaitu kehormatan, disegani oleh bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan di sekitar Yehuda. Bahkan saking takutnya kerajaan-kerajaan di sekitarnya, mereka mengirimkan persembahan, mengirimkan upeti kepada kerajaan Yehuda. Untuk apa? Wah, pasti kita bertanya-tanya, kok ngasih upeti, kok ngasih persembahan? Karena mereka takut kepada Raja Yosafat yang begitu taat akan Tuhannya, maka kerajaan Yehuda selalu diberikan kemenangan dan kekuatan serta kemakmuran dan bisa menyerang ke kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Inilah adik-adik, kita tahu bahwa segala sesuatunya kalau kita mulai dari takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih setianya dengan selalu menyertai kita. Bahkan
Kita percaya kepandaian, kesuksesan, kekuasaan tidak ada artinya dibanding dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena kita percaya kalau kita taat kepada Tuhan seperti Raja Yosafat ini, Raja Yosafat selalu disertai Tuhan, diberikan keberhasilan. Dan kita belajar pentingnya takut akan Tuhan. Adik-adik sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, pasti adik-adik ingin berhasil, ingin pintar, ingin mengerjakan segala sesuatu dengan benar, disayang orang tua, disayang Tuhan. Bagaimana caranya? Kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Karena kita tahu permulaan segala sesuatunya adalah takut akan Tuhan. Maka adik-adik kalau taat melakukan firman Tuhan dan juga belajar rajin setiap sekolah minggu, maka adik-adik akan selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan kepada, dan terlebih lagi dikasihi Tuhan. Kita belajar seperti Raja Yosafat yang senantiasa taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami belajar mengenai Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat yang selalu takut akan Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan menyertai. Dan ajarkanlah kepada kami semua untuk menomorsatukan ketaatan kepada Tuhan dengan melakukan firman yang sudah kami pelajari. Dan Tuhan menolong kami semua agar kami diberikan kesehatan, kepandaian, dan Tuhan memberikan kami semua anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus taat dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, taat itu artinya setia mengikut Tuhan, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena fakta, bukan karena nama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena paksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena fakta, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena paksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah adik-adik, kita sampai di dalam pengumuman. Lausa akan membaca pengumuman hari ini. Yang pertama yaitu, mari kita saksikan teman-teman yang memenangkan kuis minggu lalu. Selamat ya buat pada pemenangnya. Yang kedua yaitu, kita akan mengadakan lomba membaca Alkitab dari Mazmur 23. Adik-adik membacanya dengan pakaian rapi, sikap berdiri, dan
dan suara yang jelas ya. Video dikirimkan paling lambat tanggal 24 Oktober 2021. Dan pastinya akan ada 3 hadiah menarik bagi 3 pemenang. Oh ya adik-adik, posisi HP-nya seperti ini ya. Dan pengumuman yang ketiga yaitu seperti biasa di akhir ibadah ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy bagi 3 pemenang. Jangan lupa ikut ya adik-adik. Sekian pengumuman hari ini. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.